Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu shalihah khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Harta dan anak-anak adalah perhiasan hidup dunia, dan yang kekal dari kebaikan itulah sebaik-baik pahala di sisi Tuhan dan sebaik-baik harapan untukmu. Shadaqallahul azim. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang berkah ini, saya selaku khatib mengingatkan dan mengajak kita bersama, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Kahfi ayat 46, seperti yang tadi telah kita bacakan di Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan hidup dunia. Harta, anak adalah perhiasan. Kenapa harta dan anak disebut perhiasan? Karena baik harta maupun anak memiliki sifat yang sama dengan perhiasan. Ada sifat perhiasan yang sama yang dimiliki oleh harta dan anak. Apa sifat perhiasan? Satu, perhiasan itu sifatnya selalu dibanggakan. Itu sifat perhiasan. Orang kalau pakai perhiasan selalu ingin menampakkan perhiasan itu kepada orang, karena sifat perhiasan selalu dibanggakan. Harta disebut perhiasan karena memang harta itu selalu dibanggakan oleh manusia. Karena itu di dalam surat Al-Qasas ayat 79 Allah menceritakan orang kaya bernama Qarun. Qarun itu manusia paling kaya, hingga kunci-kunci berangkas emasnya latanu bil musbati bil uang, 40 orang laki-laki yang kuat baru bisa mengangkatnya. Itu anak kunci berangkas emas, bukan emasnya, anak kuncinya. 40 orang baru bisa mengangkat anak kunci. Dan diceritakan Qarun kalau keluar rumah, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun kalau keluar rumah selalu memamerkan, membanggakan harta dan kekayaan. Ini bukti kalau harta itu adalah perhiasan, karena selalu dibangga-banggakan. Anak juga perhiasan. Makanya kalau ada orang duduk kumpul, biasanya yang dibicarakan dan dibanggakan anaknya. Karena begitulah sifat perhiasan, dia selalu dibanggakan. Yang kedua, sifat perhiasan itu sementara. Itu kenapa Allah menjelaskan di surat Al-Hadid ayat yang ke-20 bahwa harta dan anak-anak yang kita bangga-banggakan itu seperti tanaman. Air turun dari langit lalu menumbuhkan tanaman,
tanaman kemudian menjadi hijau. Wajabal kufara nabatuhu, di puncak hijau semua orang mengagumi, semua orang memuja-mujanya. Tapi kemudian engkau lihat dia menjadi kuning dan akhirnya jatuh menjadi sampah. Begitulah harta dan anak-anak. Kenapa harta dan anak disebut perhiasan? Karena perhiasan itu sifatnya sementara, tidak ada yang abadi. Seperti tanaman, awalnya tidak ada, lalu tumbuh hijau, akhirnya kuning dan jatuh kembali jadi sampah, hilang dia kembali. Rumah yang kita bangun yang mungkin nilainya miliaran, pada masanya suka atau tidak suka dia akan menjadi tumpukan pasir dan tanah pada waktu itu. Mobil mewah yang kita banggakan yang mungkin nilainya miliaran, pada waktunya akan berubah menjadi seonggok besi tua. Suka atau tidak suka, begitulah sifat perhiasan. Tidak ada yang abadi, semua hanya sementara dan nilainya pun akan hilang. Karena itu Allah tawarkan wal baqiyatus shalihat. Ada perhiasan, apakah itu harta, apakah itu anak yang kekal abadi nilainya, yang tidak akan hilang. Yang tidak hilang itu bukan fisiknya, tapi sawaban, nilai kebaikan dan pahalanya. Karena itu dalam surat An-Nahl ayat yang ke-96 Allah menyebutkan ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang kalian simpan akan lenyap, dan apa yang kalian titipkan kepada Allah akan kekal abadi. Apa yang kalian simpan akan hilang, dan apa yang kalian titipkan kepada Allah itulah yang kekal abadi. Karena itu dalam hadis Sahih Muslim Nabi bersabda, bila mati anak Adam maka putus semua kebaikan, kecuali ada 3 yang tidak akan pernah lenyap dari kebaikan. 1, sedekah jariah, 2, ilmu yang bermanfaat, 3, anak yang saleh yang mendoakan. Hadis ini belum dirinci oleh Nabi. Rinciannya ada dalam hadis dari Abu Dawud. Apa kata Nabi? Sab'atun yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi ila yaumil qiyamah. Ada 7 amal yang abadi sampai hari kiamat mengamankan pemiliknya jika dia punya amal yang 7 ini. Kalau kita punya amal salah satu dari yang 7 ini, kata Nabi, pahalanya, kebaikannya akan terus dia peroleh sampai hari kiamat. Apa yang 7 itu? Pertama, man 'allama ilman, siapa yang pernah mengajarkan ilmu. Siapa yang pernah mengajarkan ilmu, maka dia orang pertama yang aman sampai hari kiamat ketika dia sudah meninggal dunia. Saya sekarang menyampaikan apa yang saya sampaikan, itu saya terima dari guru-guru saya. Tidak ada satupun yang Bapak Saudara dengar, kecuali itu saya terima dari guru-guru saya. Guru-guru saya sebagian sudah meninggal dunia. Sebanyak pahala saya dapat ini hari, sebanyak itu pula guru-guru saya yang di alam barzakh mendapatkan. Nanti saya punya guru saya murid, murid saya mengajar lagi, guru saya dapat lagi, begitu ke atas. Itu hebatnya orang yang mengajarkan ilmu. Wajar orang yang mengajarkan ilmu yang pertama mendapat keamanan sampai hari kiamat jika dia sudah meninggal dunia. Yang kedua, au ajra nahran, siapa yang pernah mengalirkan sungai. Jika para hadirin pernah membuat parit, bandar, aliran sungai
yang airnya mungkin mengalir ke rumah-rumah penduduk, mengalir ke sawah-sawah penduduk, atau perkampungan yang di sana mereka mendapatkan air, maka yang mengalirkan air orang pertama yang aman setelah mati, karena amalnya abadi. Maka beruntunglah para hadirin kalau dapat bekerja di PDAM, tapi ikhlaslah bekerja. Niscaya saudara-saudara yang bekerja di air minum, mengalirkan air ke rumah-rumah penduduk, ke masjid-masjid, insya Allah akan diamankan Allah sampai hari kiamat, karena amal yang abadi. Au ajran. Atau kata Nabi, au hafara bi'ran, dia pernah menggali sumur. Para hadirin kalau punya harta, cari masjid, musala, sekolah, pesantren yang di sana air susah, maka berinvestasilah dengan air bersih. Sumur, apakah sumur gali, apakah sumur bor. Orang yang pernah menggalikan sumur, kata Nabi, yang pertama diamankan sampai hari kiamat. Kenapa? Karena dia punya amal yang abadi, menggalikan sumur. Para hadirin kalau pergi ke Madinah, di sana ada sumur Utsman bin Affan. Sampai sekarang bisa. Dan itu yang pertama diamankan Allah, yang pernah menggalikan sumur. Atau yang keempat kata Nabi, awal rasa nakhlan, atau yang menanam pohon. Ini amal yang istimewa, menanam pohon. Karena itu kata Nabi, besok mau kiamat, ini besok mau kiamat. Yang di tangannya ada bibit, tanam hari ini. Padahal besok mau kiamat. Kenapa? Mereka yang menanam pohon itu adalah manusia yang pertama diamankan Allah kelak yang sampai hari kiamat. Itu kenapa menebang pohon itu dosa besar. Kata Nabi ketika perang ada 4 aturan perang. Jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang tua, jangan tebang pohon. Kenapa menebang pohon setara dengan membunuh? Seakan-akan Nabi ingin kasih isyarat, membunuh dan menebang pohon dosanya sama. Maka bukan pembalap hutan itu dia sedang melakukan dosa besar. Kalau hutan dibululi, air kering, berapa banyak orang nanti kelaparan. Datang banjir bandang, berapa ribu manusia akan mati di situ. Maka para hadirin yang suka membalap hutan, bertobatlah, berhentilah, dosa besar. Yang pertama diamankan Allah, yang menanam pohon, amal besar menanam pohon. Atau kata Nabi, bana masjidah, dia membangun masjid. Dalam hadis lain dikatakan, membana masjidan walau kama fasiqitatil li baitiha banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung, maka dipastikan Allah membangunkan sebuah istana di surga untuknya. Siapa yang membangun masjid, dan tidak mesti masjidnya megah, bahkan kata Nabi hingga sebesar sarang burung. Siapa yang bikin masjid sebesar sarang burung? Maksudnya kalau ada orang bangun masjid, ikutlah walaupun itu 1 lembar keramik, walaupun setengah sak semen, walaupun hanya 1 pipa air. Dipastikan orang yang pernah membangun masjid, kata Nabi, yang pertama diamankan setelah kematian. Atau yang keenam kata Nabi, warasa mushafan, dia pernah mewariskan mushaf. Para hadirin yang belum, nanti kalau ke toko buku, belilah Al-Quran 1 dan titip di masjid-masjid, di musala-musala. Ini amal istimewa, mewariskan mushaf. Wajar kata Nabi, semua umatku pasti masuk surga karena gampang. Mushaf berapa harganya? Paling 100.000. Makanya para hadirin nanti kalau hendak meninggal dunia,
belum sempat berwasiat ke anak cucu. Nah, nanti kalau ayah meninggal, tolong berikan Al-Quran sekian lebar ya. Nanti wakafkan ke Masjid Musala. Orang yang mewariskan mushaf, kata Nabi, yang pertama diamankan Allah sampai hari kiamat. Yang mewariskan mushaf. Dan yang terakhir kata Nabi, awtara kawal ada yastaghfirullah, dia memiliki anak yang selalu memintakan ampun atas dosa-dosanya. Dia punya anak yang berkata, Nabi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka dia orang pertama yang diamankan oleh Allah. Para hadirin, dari 7 tadi amal yang menyelamatkan manusia, hanya 2 yang tidak harta. Pertama ilmu, karena tidak semua orang mendapatkan ilmu. Yang kedua anak, karena Allah dah memberikan anak kepada semua. Tapi harta semua orang dikasih oleh Allah. Karena itu semua manusia berpeluang selamat ketika dia sudah mati jika dia menjadikan hartanya sebagai amal yang abadi. Karena para hadirin, carilah amal salah satu dari yang 5 tadi yang bisa harta kita manfaatkan begitu. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi pada ditanya, ya Rasulullah, ayu sadaqati azam, apa sedekah yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi, antasaddaqa wa antasahihun. Sedekah yang paling dicintai Allah jika engkau bersedekah ketika masih sehat. Dan jangan kau bersedekah hatta iza balagatil hukum, ketika nyawa sudah mencapai tenggorokan. Jangan bersedekah lagi, tidak ada gunanya. Sebelum nyawa kita ke tenggorokan, harta masih di tangan, badan masih sehat, gunakanlah menjadi bal baqiyat as-salihat sebagai harta yang kekal abadi nilainya di sisi Allah. Fatabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyi ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.